Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Verinata. Kita sebagai YouTuber pemula sering mengeluhkan sulitnya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebagai syarat monetisasi. Nah, yang jarang diajarkan oleh YouTuber senior itu adalah hal ini sering disebabkan oleh urutan pembuatan konten yang terbalik. Nah, ini. Jadi, biasanya kita akan membuat konten terlebih dahulu, lalu setelah upload, kita bingung mencari kata kunci yang cocok untuk dijadikan judul video. Dan setelah diupload ternyata nggak ada yang nonton. Kesel kan? Pasti kesel banget teman-teman. Nah, sedangkan urutan yang benar adalah begini. Nah, yang pertama, kita lakukan dahulu riset kata kunci. Nah, kita cari kata kunci sesuai fokus tema channel yang berpotensi bisa mendatangkan banyak view. Nah, dari sumber traffic penelusuran Google. Nah, itu. Nah, setelah didapatkan kata kuncinya, barulah kita buat konten yang sesuai kata kunci tersebut. Dan hasilnya setelah diupload, video itu akan rame dan ditonton dengan sendirinya. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk melakukan riset kata kunci ada 3 tools yang akan kita gunakan. Yang pertama kita buka tab Google Trends. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita buka tab Feed IQ. Nah, yang ketiga, kita buka tab lagi YouTube itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Mari kita kupas satu persatu. Kita buka ketiga tools ini sekaligus dengan Google Mozilla atau Chrome juga bisa. Kemudian pertama kita buka Google Trends. Nah, berfungsi untuk mencari kata kunci utama yang evergreen. Kemudian buka Feed IQ, itu berfungsi untuk melihat kata kunci yang berpotensi mendatangkan view atau tidak. Kemudian yang terakhir kita buka Google itu sendiri. Nah, Google ini juga kita gunakan untuk mencari frasa kata kunci. Langkah pertama riset kata kunci adalah mencari kata kunci utama yang evergreen, yaitu kata kunci atau keyword yang dicari penonton sepanjang tahun setiap tahun. Dengan membuat konten yang evergreen, maka channel kita selalu mendapatkan banyak dari penelusuran YouTube, baik video yang baru diupload maupun video yang sudah bertahun-tahun diupload sekalipun. Caranya, kita buka Google Trends terlebih dahulu. Saat kita mengetik kata kunci tertentu, Google Trends akan memberikan data apakah yang mencari kata kunci itu sepanjang tahun atau hanya saat-saat tertentu saja. Misalnya tema kita adalah tentang berkebun kopi robusta. Nah, kita ketik kata kunci berkebun kopi, ya, berkebun kopi. Nah, di sini banyak yang muncul di sini tentang kopi, tentang berkebun kopi. Dari sini kita sudah kita ini ya. Nah, ini dia. Nah, kita coba kita ketik di sini berkebun kopi. Kita munculkan di sini teman-teman. Nah, kita enter saja. Nah, di sini muncul grafik teman-teman. Nah, ini dia grafiknya. Kemudian kita coba penelusuran yang kedua. Kita ketik di sini kebun
copy saja. Nah, kita enter, apa yang terjadi? Kita lihat grafiknya, teman-teman. Nah, ternyata grafiknya di sini lebih tinggi daripada berkebun kopi, teman-teman. Kemudian supaya kita lebih jelas lagi, kita tambahkan satu kali lagi penelusuran. Kita coba copy itu sendiri. Nah, copy itu sendiri ya, kita enter. Apakah hasilnya lebih tinggi lagi daripada ini? Nah, ternyata hasilnya sangat tinggi di sini. Nah, penelusurannya untuk copy sangat tinggi. Nah, setelah didapat kata kunci dengan grafik paling tinggi, maka itu yang dapat kita gunakan sebagai kata kunci untuk konten utama kita, teman-teman. Ya, jadi kita menggunakan kopi dan kebun kopi lah ya, nanti karena kebun kopi ini juga lumayan tinggi. Kemudian langkah kedua dalam riset kata kunci adalah membuat daftar frasa kata kunci berdasarkan kata kunci yang kita dapatkan dari langkah pertama tadi. Nah, frase keyword atau frasa kata kunci adalah kalimat kata kunci yang biasanya lebih panjang yang biasanya dicari oleh penonton pada penelusuran YouTube. Nah, cara mencarinya, kita buka YouTube ya, kemudian kita ketik kata kunci pada kolom pencarian di sini. Kita ke YouTube ya, Nah, kita ketikkan kata kunci yang paling tinggi grafiknya tadi pada kolom penelusuran. Nah, di sini kita jangan enter ya, supaya kita dapat melihat dari yang paling atas sampai dengan paling bawah ini semua jenis kopi, dan ini nanti bisa kita jadikan satu persatu untuk mencari grafik tertingginya atau nilai tertingginya, teman-teman. Kemudian untuk untuk lebih detailnya kita tambahkan awalan A. Nah, di sini banyak sekali kopinya yang berawalan A. Nah, ini nanti kita bisa catat untuk kita jadikan dasar pencarian nilainya yang tertinggi, yang paling banyak dicari oleh penonton. Kemudian kita coba dengan awalan B. Nah, ini masih banyak juga B. Kemudian C banyak juga. Nah, kemudian ulangi cara tersebut untuk mendapatkan kata kunci di bawah ini sampai dengan Z bila perlu ya, nggak apa-apa. Nah, cara lain yang bisa gunakan untuk mencari kata kunci adalah dengan ketik, kita tambahkan begini, teman-teman. Kita ketik tanda bintang, kemudian spasi, kemudian kita ketikkan kata kunci yaitu kopi. Nah, di sini juga muncul, teman-teman, banyak sekali di sini ya. Kita tinggal ini, dan ini kita catat, kemudian nanti kita gunakan untuk mencari nilai yang tertinggi. Nah, langkah ketiga riset kata kunci adalah mengecek nilai frasa kunci yang telah kita catat tadi. Cari yang berpotensi paling banyak mendatangkan view banyak dari sumber traffic penelusuran YouTube. Caranya, kita buka tab vidIQ. Nah, ini teman-teman, kita buka tab vidIQ, kemudian kita klik keyword ya, di sini keyword ini sudah. Kita klik keyword di sini, kemudian kita masukkan kata kunci yang sudah kita kumpulkan tadi, teman-teman. Nah, misalnya di sini kita pakai yang paling atas ini ya, bukan kopi yang paling sering dipakai. Coba kita cari. Nah, kopi Clone Arshad ini ya, teman-teman ya. Kita coba, kita masuk melalui vidIQ, kita ketik kopi Clone Arshad. Nah, kita enter, kita lihat nilainya. Nah, di sini ternyata hijau, teman-teman. Nah, berarti
Copy clone aset ini nilainya sangat baik, dan upayakan untuk hasilnya ini kita pilih yang nilainya di atas 1000, atau karena kalau yang di atas 1000 itu kemungkinan banyak sekali diminati atau ditonton oleh audiens kita tentunya. Kemudian kita klik competition. Competition ini adalah nilai seberapa banyak persaingan dari kreator lain yang membuat konten sama dengan kata kunci itu. Nah, ini dia. Jadi di sini lumayan banyak, ada 144.000 ya tentunya. Kemudian kita klik overall, kita cari overall. Sebelum overall, nah overview, nah di sini. Kemudian lakukan cara yang sama untuk semua frasa kata kunci yang sudah kita kumpulkan, lalu kita salin satu persatu dan rapikan daftar ini untuk memulai frasa dari kata kunci yang nilainya paling tinggi hingga frasa kata kunci yang nilainya paling rendah. Ya teman-teman ya, di sini. Jadi kita kumpulkan berdasarkan frasa kata kunci, kita cari di sini, kita coba satu persatu, kita masukkan di dalam Word Fit IQ untuk mencari